Bagaimana sebenarnya skema secara rinci dan pembagian alokasi dana bagi hasil khususnya di sektor sumber daya alam selama ini melalui Kemenko? Baik, Mbak Syafrina ya. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit, saya mulai dengan apa sih DBH itu ya. Jadi DBH itu atau dana bagi hasil itu adalah salah satu bentuk dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintah pelayanan publik di daerah. Nah, di luar dari dana bagi hasil ini ada transfer-transfer yang lain juga. Misalnya ada yang namanya dana alokasi umum, ini yang terbesar. Ada lagi namanya dana alokasi khusus. Ada lagi yang lain untuk daerah-daerah tertentu, misalnya dana otsus dan dana keistimewaan. Jadi DBH ini hanya salah satu dari bentuk transfer atau dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan di pemerintah daerah. Nah, dana bagi hasil ini juga macam-macam nih bentuknya nih. Ada dana bagi hasil yang bersumber dari minerba misalnya. Ada yang bersumber dari kehutanan, yaitu dana bagi hasil dana reboisasi. Ada yang berasal dari cukai. Ada lagi juga yang dari migas, minyak dan gas bumi. Nah, dalam pengalokasiannya memang ini melihat dari sisi berapa besar produksi yang dihasilkan. Tentunya dengan melihat berapa besar porsi dari masing-masing produksi yang dari masing-masing daerah. Nah, tapi ada hal yang lain juga untuk penilaian ini. Untuk DBH ini misalnya, DBH dana bagi hasil dana reboisasi misalnya. Itu di samping melihat dari produksi juga melihat kinerja pemerintah daerah. Yaitu bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam upaya menjaga lingkungan. Nah, jadi pengalokasian dana bagi hasil dana reboisasi misalnya, itu melihat kinerja pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan. Itu biasanya kita sebut dengan environmental based fiscal transfer. Nah, ini adalah beberapa jenis transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik di sana. Ada DBH juga di sana, dan tentunya DBH ini juga tetap memperhatikan berapa besar produksinya dan seberapa tinggi kinerja pemerintah daerah dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam pelayanan publiknya. Kira-kira gitu sementara Mbak Syafrina. Baik, masih ke Pak Adrianto. Pak Adrianto, jadi kan tadi sekilas tentang definisi jelas tentang apa itu dana bagi hasil terutama ke daerah. Tapi menurut Anda, apakah sebenarnya tidak ada penyesuaian dana bagi hasil sumber daya alam dengan adanya kenaikan harga komoditas? Karena tadi kita tahu sendiri bahwa Bupati Meranti sampai mengeluarkan kecewaannya mengenai dana bagi hasil ke daerahnya. Bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana sebenarnya prinsip dan pertimbangan dari pemerintah dalam menetapkan pembagian dana bagi hasil sumber daya alam selama ini? Baik. Jadi kan tadi salah satu dari DBH kita itu adalah DBH dari migas. Nah, tentunya ini kalau yang migas kan ada beberapa faktor penentunya juga. Jadi misalnya kalau untuk migas, harga minyak akan berpengaruh. Nilai tukar juga akan berpengaruh. Dan yang terpenting itu adalah listingnya. Listing minyak di masing-masing daerah. Nah, listing ini adalah berbeda dengan produksi. Kalau lifting ini adalah minyak yang siap untuk dijual, diserahkan kepada pembelinya. Nah, lifting inilah yang kita gunakan di dalam pengalokasian dana bagi hasil migas misalnya. Nah, tentunya diperhitungkan juga berapa PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, yang berasal dari migas tersebut. Sehingga Mbak Syafrina, kalau kita ingin menghitung berapa besar PNBP dari migas, tentunya harus dilihat listingnya juga. Tentu tidak hanya melihat dari harga minyak sekarang. Kalau minyak harga sekarang tinggi, kalau produksinya juga rendah, listingnya rendah, tentu akan berpengaruh kepada PNBP-nya dan berpengaruh kepada dana bagi hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang, di APBN itu sebetulnya karena sekarang harga PNBP, harga minyak ICP naik, tentunya alokasi atau penerimaan negara di APBN ikut naik dan dana bagi hasilnya juga ikut naik di tahun 2022 ini. Tetapi memang ini ada kalau daerah-daerah yang liftingnya tidak naik atau malah turun, itu yang berpengaruh juga. Jadi secara
komponennya untuk DBH migas ini tentu tadi dipengaruhi oleh listing, ICP, dan tentunya juga nanti adalah dari nilai tukar yang ada. Itu Mbak Syafrina.